Ya, adakah hubungan orang yang hidup dengan yang mati? Benarkah orang yang sudah mati itu masih bisa kita ajak komunikasi, masih bisa menolong kita, masih bisa mendengarkan doa kita, atau masih bisa membantu kita? Lagi-lagi kita lihat contoh kasusnya Saul di Endor. Yang dicatat dalam 1 Samuel pasal 28, ayat 11 sampai dengan 14. Ya, saya baca dulu ayatnya, mulai dari ayat 11. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu. Perempuan itu kan dukun itu. Siapa yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Ya, itu pertanyaan dukun perempuan itu kepada Saul. Lalu dijawab oleh Saul, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Lalu kan perempuan dukun itu berkata, ya, ketika perempuan itu melihat Samuel, nah artinya apa? Hanya penglihatan dia kan, dukun itu kan, benar atau tidaknya itu. Hanya dia yang tahu, si dukun perempuan itu. Ya, melihat Samuel berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Ya, engkau sendiri Saul. Jadi Bapak Ibu, dukun perempuan ini memang takut terhadap Samuel karena pada zaman Samuel banyak dia membakar, ya, menghabisi dukun-dukun sejenis perempuan ini. Nah, cuman ini sisa-sisanya lagi kelihatannya si dukun perempuan ini Bapak Ibu. Dan si dukun perempuan ini tahu bahwa Saul ini dekat dengan Samuel kan gitu. Maka waktu tiba-tiba dia lihat yang menyamar itu adalah Saul, ketakutan si perempuan itu. Kenapa? Karena si perempuan itu takut Saul ini pasti akan membunuh dia juga. Seperti yang dilakukan oleh Samuel kira-kira begitu. Ayat 13. Maka berbicaralah raja kepadanya, jangan takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab, Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Ayat 14. Kemudian bertanya dia kepada perempuan itu. Si Saul itu bertanya kepada perempuan dukun itu. Jawabnya, ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah. Artinya apa? Si perempuan ini kan hanya mereka-reka saja sebenarnya. Dengan mengatakan bahwa raut wajah bentuk daripada Samuel itu dikatakan oleh dia. Ya, ada seorang tua muncul, berselubungkan jiwa. Kan gitu. Para itu si bego atau si bully sebenarnya. Maka tahulah Saul bahwa itu Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah. Artinya membabi buta Saul ini menyimpulkan bahwa itu, ya, yang muncul berselubungkan jubah itu adalah Samuel. Tapi dia tidak pernah melakukan cek and recheck. Benar atau tidak. Percaya saja. Mengapa? Ya karena dia udah di awal dia sudah mempercayakan total kepada dukun kan, udah percaya total kepada dukun kan Bapak Ibu. Dari sini dapat kita mengambil beberapa catatan. Satu, ayat di atas memang dapat menimbulkan masalah. Apa masalahnya? Salah satunya adalah bahwa petenung itu tidak mengenal Samuel secara pribadi. Jadi si peramal itu hanya apa? Mereka-reka saja sebenarnya. Seorang tua muncul berselubungkan jubah. Kan gitu. Artinya tidak mengenal secara personal si Samuel oleh dukun itu enggak. Jadi artinya apa? Tidak sukar bagi petenung itu untuk mengerti atau memberikan gambaran tentang si Samuel. Mengapa? Karena si perempuan ini adalah salah satu nabi populer. Sorry, karena si perempuan itu tahu bahwa Samuel adalah nabi yang sangat populer pada zaman itu. Di mana Samuel banyak menghabisi teman-teman si perempuan dukun ini. Maka bisa saja, mudah saja bagi dia mengatakan, oh yang muncul itu adalah seorang tua, muncul berselubungkan juga. Ya, maka dikatakan, ya, tua yang ilahi berjubah keluar. Itu makin membuat si Saul percaya begitu. Padahal bukan Samuel yang sesungguhnya. Nah, jadi rekayasalah yang dilakukan oleh si perempuan dukun itu, Bapak. Yang kedua, Saul dan kedua pegawainya. Kan ada pegawai yang diutus oleh si Saul untuk berjumpa dengan dukun itu kan Bapak Ibu di awal. Mencari dukun itu. Nah, Saul dan kedua pegawainya juga tidak melihat wajah Samuel. Saya ulangi. Saul dan kedua pegawainya tidak melihat wajah Samuel secara langsung. Enggak. Jadi Saul hanya percaya dengan simbol, tanda, ciri yang dikatakan oleh si perempuan itu, Bapak Ibu.
Tapi waktu pertemuan itu Saul tidak melihat dengan mata kepala wajah daripada Samuel. Enggak. Sehingga dalam suasana ketakutan yang dialami oleh Saul pada waktu itu. Ya. Dan kondisi Raja Saul benar-benar takluk kepada sugesti. Sugesti. Oleh si perempuan peramal itu, Bapak Ibu. Oleh si perempuan dukun itu. Sehingga, ya, sugesti apa? Yang membuat Saul itu benar-benar takluk. Dan percaya betul terhadap apa yang dikatakan si perempuan itu. Yaitu tadi. Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah, maaf. Langsung dia simpulkan, oh ini pasti Samuel ini, kira-kira kan gitu. Padahal dia tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Dua orang pegawainya pun juga tidak melihat juga. Kan ada bersamaan juga di situ. Tetapi Saul hanya percaya membabi buta saja, Bapak. Sehingga dia menerima apapun yang disodorkan, apa yang disampaikan oleh si perempuan peramal itu. Nah, artinya apa? Di sini ada suasana manipulatif yang dilakukan oleh dukun itu kepada Saul. Jadi bukan Saul yang jadi bukan Samuel yang benar-benar datang berbicara kepada Saul. Bukan. Hanya informasi hoax. Ya. Hanya berita bohong, gambaran bohong yang disampaikan oleh perempuan itu kepada Saul. Nah, celakanya Saul tidak melakukan klarifikasi. Tidak melihat dengan mata kepala, percaya pokoknya iya dan amin aja. Yang penting orangnya tua, berselubungkan jubah. Artinya apa? Iblislah yang menyamar memakai nama Samuel dan juga memperalat kata-kata yang pernah diucapkan oleh Samuel. Iblis juga yang menyamar dengan apa? Memakai jubah. Iblis yang menyamar. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Lagi-lagi ini memberikan sebuah bukti, ya, bahwa ya tidaklah benar yang datang bertemu dengan Saul waktu itu adalah Samuel. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa di dunia ini tidak ada lagi hubungan orang yang mati dengan orang yang hidup. Bahkan tidak ada yang namanya roh gentayangan. Tidak ada roh yang lari pergi kemana-mana mengembara. Nggak ada. Kalaupun agama-agama lain atau budaya spiritisme mengatakan itu, firman Tuhan tidak pernah menjelaskan itu. Tidak pernah mencatat dan mengatakan itu. Tapi seringkali memang pemahaman agama orang lain, budaya-budaya spiritisme yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dilakukan oleh banyak orang. Memang kadang-kadang pola pikir kita orang Kristen jadi ikut-ikutan juga. Ya, bahwa roh orang yang mati masih bisa gentayangan. Padahal yang gentayangan itu bukan roh orang yang mati, tapi si iblis atau si iblis, Bapak. Kalau kita melihat lebih jauh, ada perbedaan yang sangat jelas. Di mana Alkitab mengajarkan, menjelaskan kepada kita bahwa orang yang hidup tidak bisa berhubungan, bahkan berkomunikasi dengan orang yang mati. Contoh yang paling relevan dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ya, bagaimana orang kaya yang mati dan juga orang Lazarus yang miskin juga mati. Kita lihat Bapak Ibu, ya, waktu orang kaya mati, rohnya dipisahkan oleh Tuhan dari tubuhnya, dari dagingnya. Artinya roh orang mati itu disimpan, dihukum Tuhan di sebuah tempat yang namanya Hades. Dalam bahasa Indonesia adalah neraka sementara. Hades inilah kumpulan roh orang-orang yang belum bertobat pada waktu orang itu masih hidup di dunia. Ditutup, dikunci, disimpan rapat-rapat di dalam Hades. Dan tidak ada yang bisa melepaskan roh orang-orang mati itu dari Hades. Enggak ada. Tidak ada yang bisa membuka tutupnya. Selain daripada Tuhan. Tuhan membuka pintu Hades itu, neraka sementara itu, bagi orang-orang yang mati, lalu rohnya ditaruh di sana karena belum pernah, karena tidak pernah bertobat terima Yesus waktu dia masih hidup ini.
Maka orang yang belum bertobat tidak ada yang gentayangan, disimpan di Hades. Lalu bagaimana dengan rohnya Lazarus? Sama, langsung dipisahkan oleh Tuhan dari daging dan tubuhnya. Dan rohnya Lazarus ditempatkan di sebuah tempat yang istimewa. Namanya di mana? Pangkuan Abraham. Ya, atau Firdaus. Artinya apa? Orang yang sudah bertobat pada Kristus waktu dia masih hidup di dunia juga tidak ada yang gentayangan, Bapak Ibu. Nggak ada yang gentayangan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang sudah bertobat pada Kristus meninggal, lalu jemaatnya, pengikutnya masih mempercayai, masih mengundang supaya rohnya datang kembali memberkati kehidupan rumah tangga usahanya. Sesat juga itu. Rohnya Pak Pendeta itu, karena dia sudah bertobat pada waktu masih hidup di dunia, sudah dipisahkan dari dagingnya. Artinya apa? Tidak ikut serta-merta rohnya itu dikuburkan di makam. Tapi dipisahkan oleh Tuhan detik dia meninggal. Ditempatkan di mana? Pangkuan Abraham. Atau surga sementara. Artinya kunci pangkuan Abraham atau surga sementara itu hanya Tuhan yang punya. Hanya Tuhan yang bisa membuka dan menutup. Tuhan buka itu hanya pada waktu ada orang yang sudah bertobat pada waktu hidup di dunia. Dia dipanggil oleh Tuhan. Rohnya ditaruh di sana. Jadi roh orang yang sudah percaya pun tidak ada yang gentayangan. Lalu bertanya, siapa yang gentayangan itu? Siapa yang ngaku-ngaku? Orang tua kita itu tidak lain tidak bukan si iblis atau si iblis, Bapak Ibu, yang mengatasnamakan diri nama orang tua kita yang sudah meninggal. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya jelas, ya orang yang mati